Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ridwan Kolbi. Ulun dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ulun di sini hendak memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Ridhotullah Asbani selaku dosen pengampu mata kuliah mantik. Langsung saja, di sini ada 7 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu mantik dan bagaimana posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu mantik di sini diibaratkan sebagai kaidah-kaidah yang membimbing manusia ke arah berpikir secara benar sehingga ia terhindar dari berpikir secara keliru yang akhirnya menghasilkan kesimpulan yang salah. Bagaimana posisi ilmu mantik? Semenjak kemunculan ilmu mantik di Yunani telah mengalami perkembangan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan umat manusia. Ilmu mantik atau logika sebagai kaidah dalam berpikir pada saat ini masih relevan meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya pandangan filsafat dan metodologi ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pesat untuk kajian-kajian teks Al-Quran dan hadis. Pandangan filsafat yang berkembang pada saat ini menjadi pertimbangan dan hasanah metodologi dalam melihat sesuatu masalah dan memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat. Problem eksistensialis manusia menjadi dasar bahwa bagaimana memahami teks Al-Quran dalam rangka memberikan solusi dari masalah yang dihadapi manusia. Ya baik, yang kedua soalnya adalah jelaskan perbedaan dilalah, lapas, ta'rif, dan qadiyah. Dilalah ini adalah petunjuk, sedangkan lapas sebagai perantara menyampaikan apa yang ditunjuk tadi. Nah, kalau ta'rif di sini untuk menjelaskan petunjuk apa yang ditunjuk tadi itu. Nah, habis itu sedangkan qadiyah mengetahui hukum dari qadiyah ini mengetahui hukumnya tuh, hukum dari petunjuk tadi bagus atau tidaknya. Nah, gitu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan istidlal dan juga berikan contohnya. Di sini istidlal itu adalah memindahkan pemahaman dari sesuatu yang sudah diketahui kepada sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan sesuatu yang sudah diketahui tersebut sebagai perantara kepada sesuatu yang belum diketahui. Nah, istidlal ini terbagi dua, yaitu istidlal qiyasi dan juga istidlal istiqra'i atau istinbati. Contohnya tadi, Homar memabukkan. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi artinya tuh Homar itu haram. Seperti itu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan qiyas dan apa manfaat qiyas dan juga berikan contoh qiyas. Qiyas adalah analogi atau perumpamaan untuk menentukan hukum fikih terhadap sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya. Selanjutnya, manfaat qiyas merupakan hukum Islam yang muttafaq dan telah disepakati ulama sebagai hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran. Qiyas berfungsi menetapkan hukum Islam yang belum ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menyamakan dengan hukum yang ada. Contoh qiyas menganalogikan narkoba. Pada zaman Nabi Muhammad itu koridor narkoba. Nah, dengan menganalogikan narkoba tadi, jadi dianalogikan lawan khamar karena khamar ini memabukkan karena sifat yang menimbulkan membahayakan kesehatan, kecanduan dan ketergantungan. Sama seperti khamar, maka narkotika dianggap sama hukumnya haram seperti khamar. Soal kelima, apa yang kalian pahami dari qiyas istiqroni dan istisnai? Berikan contohnya. Qiyas istiqroni ialah qiyas yang kedua muqaddimahnya sugro dan kubro mengandung bahan natijah yang dari bahan tersebut dapat dibentuk natijah. Qiyas yang maudhu dan mahmul natijahnya berada secara terpisah pada dua muqaddimah. Contohnya tuh kunci itu besi. Muqaddimah itu sugro dan maudhu, had dan ausat. Setiap besi akan menuai jika dipanaskan. Nah, muqaddimahnya tuh kubro, had, ausat dan mahmul. Kunci itu akan menuai jika dipanaskan. Nah, natijah maudhu dan mahmul. Setelah itu qiyas istinai adalah qiyas yang natijahnya telah disebutkan atau nakitnya dengan nyata bil fi'li. Qiyas ini tersusun dari dua muqaddimah. Salah satunya ialah qadiyah syartiyah yang ada pada permulaannya dan disebut muqaddimah kubro. Dan yang kedua yaitu suatu qadiyah yang permulaannya menggunakan adat istisnai yakni lakin, yaitu artinya akan tetapi dan disebut muqaddimah sugro. Istinai terbagi menjadi dua, yaitu
ittisali dan infisali. Ittisali adalah terikat, dari infisali adalah tidak terikat. Contoh daripada kias ittisali, apabila seseorang itu hidup bersih, maka ia jarang terkena penyakit. Tetapi ia hidup bersih, maka ia jarang terkena penyakit. Contoh infisali, contoh kias infisali. Laut itu ada kalanya tenang dan ada kalanya berombak. Tetapi laut itu tenang, maka laut itu tidak berombak. Yang keenam, apa yang kalian pahami dari lawahik al-qiyas dan al-istiqra'i? Berikan contohnya. Lawahik al-qiyas adalah rentetan qiyas yang bagiannya itu qiyas muqarrab, qiyas halb, qiyas istiqra'i naqis, qiyas tamsili, qiyas. Contohnya contoh dari lawahik al-qiyas adalah, contohnya benda itu emas. Tiap-tiap emas adalah logam. Tiap-tiap logam dapat menghantarkan panas. Jadi natijahnya emas dapat menghantarkan panas. Sedangkan al-istiqra'i adalah pergerakan pikiran yang dengannya menghadapkan sebuah pengetahuan terhadap akal dan mempelajari sebuah riset yang detail, rinci, kemudian menyimpulkan dengannya suatu hukum. Istiqra'i terbagi dua, yaitu tam dan nakis. Contohnya, sholat terdiri dari sholat wajib dan sholat sunnah. Tiap-tiap sholat tidak terlepas dengan adanya bersuci. Karena bersuci merupakan sebuah syarat, maka setiap orang melakukan sholat harus senantiasa bersuci. Antara lain, bahwasanya tidak akan sah sholat jika tidak berwudu. Yang ketujuh, jelaskan at-tamsil dan al-burhan. Apa fungsi keduanya? At-tamsil ialah menetapkan hukum juz'i kepada juz'i yang lainnya karena ada kesamaan antara keduanya, seperti tuak adalah sama dengan khomar dalam hal sama-sama mabuknya. Juz bagian yang pertama disebut dengan asal, yaitu khomar pada contoh tersebut, sedang juz bagian kedua yang kedua disebut dengan al-far'u, yaitu cabang, yaitu an-nabit, yaitu tuak. Makna yang serupa antara keduanya ialah sama-sama dalam hal mabuknya, disebut jami. Ulama fikih menyebutnya kias, yaitu salah satu dari 4 dalil yang di dalamnya dibahas usul fikih untuk mengistinbatkan hukum-hukum syara. Sedangkan al-burhan ialah suatu kias yang tersusun dari muqaddimah yang yakin untuk menghasilkan natijah yang meyakinkan. Fungsi keduanya ini adalah sama-sama menjadi rujukan sumber hukum Islam. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah memberikan ilmu-ilmu kepada kami. Semoga Bapak sehat di sana. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.